Oke guys, bertemu lagi bersama saya Eko di Eclipse Official. Dan hari ini saya akan sharing terkait bagaimana mempersiapkan perjalanan kalian ke luar kota menggunakan pesawat terbang di masa COVID-19 seperti saat ini. Yes, kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini telah merubah paradigma kita dan juga paradigma dunia untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan juga orang lain. Kita kalau dahulu mempergunakan masker itu hanya pada saat-saat memang kita sakit, flu, pilek dan sebagainya, batuk gitu ya. Saat ini kita wajib mempergunakan masker 3 lapis ketika akan keluar rumah. Dan juga kalau dulu kita itu dalam bersosialisasi itu bisa dekat-dekatan ya, tapi saat ini please jangan dulu, jaga distance-nya agar kita sama-sama saling menjaga, kita menjaga diri kita dan juga kita menjaga orang lain. Nah sekarang saya pengen cepat-cepat aja ya, jadi mudah-mudahan sih nggak ada yang di-cut-cut. Nah saya ingin share terkait bagaimana mempersiapkan diri kalian ketika akan berpergian keluar kota dengan mempergunakan pesawat terbang. Yang pertama, siapkan dokumen-dokumen penerbangan. Yes, kalau dulu hanya bermodal tiket, kita bisa terbang dari satu destinasi ke destinasi lain, tidak perlu worry, tidak perlu khawatir, yang penting kita bawa tiket. Nah, saat ini ada beberapa dokumen yang wajib kudu mesti kalian persiapkan. Yang pertama adalah surat keterangan bebas COVID. Nah, surat keterangan bebas COVID ini bisa teman-teman dapatkan dengan cara kalian melakukan swab ataupun rapid. Tahu kan bedanya? Kalau rapid itu lebih ke arah mengambil darah dari vena ataupun ujung jari, kemudian nanti dibawa ke lab, dari lab itu kelihatan hasilnya apakah kalian reaktif atau non reaktif. Kalau swab itu lebih ke arah kayak mengambil lapisan-lapisan baik itu di rongga penciuman maupun di rongga atas mulut kalian, kemudian dicekkan ke lab dan nanti dari situ kelihatan apakah kalian positif atau negatif. Nah, apa sih bedanya reaktif dan positif? Nah, kalau reaktif, kalian belum tentu terpapar virus corona dan kalian wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Setelah itu tes lagi. Nanti kalau misalnya masih reaktif, kalian boleh melakukan swab test. Nah, tapi kalau misalnya hasil swab test kalian itu positif, maka kalian harus kudu mesti mentaati protokol. Dalam hal ini adalah ya kalian harus berobat secepatnya ke rumah sakit setempat. Surat keterangan bebas COVID ini dapat kalian pergunakan 14 hari kerja ya. 14 hari kalender sejak kalian melakukan tesnya. Gitu. Jadi selama 14 hari kalian bisa mempergunakan surat keterangan ini. Dan harganya gimana sih? Ya seperti kita ketahui bersama, harga rapid itu bervariasi ya. Kalau dulu itu bisa 500.000, tapi karena ada kebijakan pemerintah, maka untuk rapid test ini ditekan hingga maksimal adalah 250.000. Nah, ada juga bisa dibawanya tergantung dari fasilitas kesehatan yang kalian datangi untuk melakukan tes. Nah, kalau swab test seperti apa sih? Kalau swab test yang saya ketahui dulu itu sekitar 2,6an sampai 2,5an. Nah, tapi ada kebijakan baru di mana swab test itu maksimal adalah 900.000. Ini adalah kebijakan pemerintah ya. Tapi ya itu, memang harganya relatif mahal mungkin karena teknologi yang dibutuhkan itu sangat kompleks ya, sehingga cenderung mahal. Nah, balik lagi bahwa kalian bisa mempergunakan surat keterangan kesehatan bebas COVID itu selama 14 hari kalender terhitung mulai sejak saat surat keterangan bebas COVID itu dikeluarkan. Kedua, kartu kewaspadaan kesehatan atau biasa disebut dengan HAC, Health Alert Card. Nah, kartu HAC ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baik dalam bentuk online maupun dalam bentuk fisik. Nah, online bisa kalian dapatkan dengan mengunduh aplikasi namanya eHAC Indonesia. Kalian bisa unduh, terus kemudian register. Nah, kalau misalnya kalian mau bepergian, bisa masukkan dulu input di situ kapan jadwal kedatangannya, jam berapa, dengan mempergunakan moda transportasi apa, dan dengan kode transportasinya berapa. Nah, dari situ teman-teman akan mendapatkan namanya e-hack. Nah, nanti begitu kalian sampai di destinasi itu biasanya di scan barcode-nya.
Nah, kalau misalnya kalian tidak punya handphone ataupun tidak berkenan untuk mendownload, ya kalian harus cari HAC ini, baik itu di kantor maskapai penerbangan ataupun ketika kalian terbang, biasanya pramugarinya nantinya akan menawarkan HAC itu. Nanti kalian isi, ketika sudah turun kalian sampaikan itu kepada petugas, nanti akan dirobek, ada satu bagian untuk kalian dan satu bagian untuk Kementerian Kesehatan. Ketiga, melengkapi surat keterangan izin keluar masuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Ini nggak semuanya, cuman yang saya ketahui itu kayak di Bali itu ada ya, Jakarta, terus kemudian Gorontalo dan sebagainya. Nah, provinsi-provinsi itu mensyaratkan SKM itu, surat izin keluar masuk itu. Jadi kalau bisa ya kalian coba tanya kepada maskapai apakah memang membutuhkan SIKM di destinasi yang akan kalian tuju. Nah, itu tadi dokumennya. Yang kedua, teman-teman harus menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seperti membawa masker cadangan, memakai masker di kemanapun berada, terus kemudian kalau kalian ada face shield, kalian pakai face shield gitu ya, dan menjaga jarak. Terus kalau mau makan ataupun mau mengusap daerah-daerah muka, ya cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Ketika kalian menjalankan seluruh protokol ini, ya semoga kita senantiasa dijaga oleh Tuhan dari ancaman virus corona ini. Nah, itu aja sih teman-teman dari saya. Kalau kalian suka dengan sharing saya pada hari ini, jangan lupa klik tombol jempolnya dan juga kirim ke semua orang supaya informasi ini tersampaikan bukan hanya kepada kalian tapi juga kepada orang lain. Nah, kalau kalian ini punya informasi yang berbeda, silahkan dong kirimkan di dalam kolom komentar, karena ini based on my experience. Jadi siapa tahu kita saling melengkapi. Oke, terima kasih, dadah.